الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah suasana geopolitik yang hari ini sedang memanas, peperangan antara Iran, peperangan antara Amerika dan Israel, sementara saudara-saudara kita mulai berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang sedang berhaji tahun ini, dan Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tujuan akhir dari amal ibadah yang kita lakukan, baik sholat, baik zakat, baik puasa, ibadah umrah, ibadah haji, dan amal ibadah kita yang lainnya, adalah bagaimana amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima di sisi Allah inilah yang akan mengantarkan insyaallah ketika kita nanti di yaumil qiyamah, ketika kita di alam barzah, bahkan akan mengantarkan kita yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ternyata tidak semua amal ibadah kita yang cukup melelahkan, yang menguras tenaga, biaya, yang menguras yang namanya energi kita semuanya, ternyata tidak semuanya berbuah yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya di dalam surat Al-Furqan sesuai dengan tema yang akan kami sampaikan hari ini, amal yang tertolak, di mana Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا, dan Allah perlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, amal yang telah mereka lakukan. فَجَعَلْنَاهُ, maka amal itu dijadikan bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ringan, tidak ada pahala. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi buat kita semuanya.
Karena orang-orang yang mendapatkan nasib ini, betapa menyesalnya mereka ketika yang lain sudah mendapatkan buah dari amal ibadahnya selama di dunia, tetapi orang-orang yang seperti ini diibaratkan dan diucapkan oleh Al-Quran, mereka itu adalah kecelek. Mereka menganggap mereka sudah mendapatkan amal ibadah yang luar biasa di sisi Allah, tetapi seperti yang disampaikan ini adalah bagaikan debu yang berterbangan. Memang para mufassir mengatakan ini adalah bagi orang-orang yang kafir, tetapi ayat-ayat lain menyampaikan, hadis-hadis Rasulullah menyampaikan ada kondisi-kondisi ketika kita tidak menjaga amal ibadah kita ini, kita juga akan mendapatkan nasib yang sama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin sidang Jumat, setidaknya ada 3 alasan pada kesempatan siang hari ini yang ingin kami sampaikan kenapa amal ibadah kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amal ditolak itu yang pertama karena seseorang itu beramal dengan niat yang namanya riya. Dia tidak ikhlas karena Allah. Riya ini adalah mengharap pujian, penghargaan, sanjungan, perhatian, follower dari orang-orang, dan dia menikmati ini semuanya. Sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, sering disampaikan dalam majelis ta'lim, sampaikan oleh para ustadz. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang mau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, disebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu karena niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Sudah capek-capek hijrah ke kota Madinah, kalau hanya untuk urusan dunia, urusan wanita yang akan dinikahinya, maka kata baginda Rasul hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka niat ini adalah ruh daripada setiap perbuatan kita. Jika ruhnya rusak, maka tubuh amal ini juga akan rusak. Maka tidak ada efeknya seseorang itu walaupun sudah mengeluarkan sebagaimana yang kami sampaikan, tenaga, waktu, biaya dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat, ini sebenarnya sebagai pengingat kita semuanya, baik kita sebagai dai, baik kita sebagai imam, baik kita sebagai tokoh masyarakat, baik kita sebagai takmir masjid. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, profesi-profesi yang mulia ini, yang dijanjikan surga, profesi-profesi istimewa ini, tetapi na'udzubillah, kalau ternyata di dalam diri kita hanya yang namanya cukup atau merasa bahagia dengan setiap sanjungan orang kanan kiri kita, maka sekali lagi kita juga akan sama, amal ibadah kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, bahkan orang yang sholat itu diucapkan celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai bahwa sholat itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokusnya Allah Ta'ala, tetapi tidak dia mempunyai niat lain. Alladzina hum yura'un, mereka itu pamer. Mungkin dianggap sholatnya panjang, bacaannya fasih, bacaannya adalah qori kelas nasional internasional, dan dia bangga dengan sanjungan-sanjungan orang seperti ini. Maka sama, kita pun juga akan pada nasib yang sama ini. Padahal hadirin sidang Jumat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, bukankah kita ini diperintahkan oleh Allah
beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tulus, istiqamah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang namanya agama yang lurus. Hadirin sidang Jumat, Allah menyebutkan yang namanya orang riya itu disebutkan seperti syirik asghar, dan Allah sangat benci di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku sangat benci, tidak butuh sekutu di alam semesta ini. Man 'amila 'amalan, orang yang melakukan amal perbuatan, asyraka fi, tetapi dia menyekutukan aku dengan yang lain, taraktuhu, maka aku meninggalkan dirinya dan juga meninggalkan apa dengan kesyirikannya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan ada satu cerita yang disebutkan dalam hadis Muslim, ada seorang mujahid, ada seorang ulama imam, ada seorang yang dermawan. Ketika meninggal nanti mereka berharap, sang mujahid bahkan meninggal di jalan Allah mengharapkan surganya Allah. Imam yang mengajarkan ilmu yang mulia ini berharap juga keridhaan dari Allah dan orang yang dermawan ini. Tetapi na'udzubillah, mujahid, ulama, dermawan ini justru ternyata dimasukkan di dalam neraka, karena di dalam dirinya mujahid hanya ingin dia dianggap berani, ulama hanya dianggap dia dengan ilmunya, dermawan supaya dia pamer dengan yang namanya kedermawannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yang pertama yang ditolak adalah beramal dengan niat riya, itu adalah ditolak. Yang kedua, orang yang beramal dengan cara yang tidak sesuai syariat. Hadirin sidang Jumat, Al-Quran, kitab merupakan petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya ada keterangan bagaimana beribadah. Rasulullah sudah mencontohkan. Maka selain apa yang disampaikan Al-Quran, yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu baik, tetapi untuk urusan yang namanya ibadah, Rasulullah menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amal tetapi tidak yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Al-Quran, fahuwa raddun, maka itu adalah ditolak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang kedua yang ditolak, bagaimana beramal dengan yang tidak sesuai syariat. Urusan ibadah sudah ada tuntunannya, urusan syariat sudah ada contohnya dari baginda Rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidaklah mencontohkan kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yang ditolak adalah mereka yang beramal dengan harta yang haram. Banyak hadirin sidang Jumat mungkin ingin korupsinya, hasil yang tidak sesuai syariatnya, lantas disedekahkan ke orang banyak, lantas dibiayai untuk membiayai orang haji dan umrah. Maka sebenarnya Rasulullah mengajarkan, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha bersih, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali amal yang bersih dari harta yang halal, thayyib. Bahkan Rasulullah mempertanyakan, banyak orang yang berhaji, banyak orang yang berumrah, berdoa di hadapan Allah di tempat yang mulia, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah.
tetapi Rasulullah menyampaikan wa mat'amuhu haram, tetapi makannya dari harta yang haram, wa malbasuhu haram, sedangkan pakaiannya dari harta yang haram, wa ghudhi bil haram, makanan tambahannya juga haram. Fa aina yustajab, bagaimana doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Al-Quran menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita semuanya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat, dari 3 hal yang kami sampaikan, betapa beramal jangan sampai dari harta yang haram, beramal jangan sampai tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal jangan sampai dengan niat yang riya ini menjadikan kita semakin waspada, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladhina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al-hajat ya kafir al-mat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wal rashid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi